Ini adalah rahasia teknik untuk meningkatkan gairah seksual atau libido kita. Dari yang awalnya males-males untuk berhubungan aja nggak ada minat. Sampai akhirnya kita bisa ngerasain adanya gejolak di dalam tubuh kita untuk bisa semangat berhubungan seksual. Di video kali ini saya akan membagikan 5 teknik untuk meningkatkan gairah seksual secara pendekatan ilmiah. Harapannya ini bisa membantu kalian supaya bisa mesra lagi dengan pasangan. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau kita berbicara tentang masalah hubungan seksual, salah satu indikator awal yang sangat penting itu adalah adanya gairah seksual. Gairah seksual itu seperti kita rasa lapar untuk berhubungan seksual. Bayangin kalau misalnya kita gairahnya aja nggak ada, hasratnya rendah, rasa lapar untuk berhubungannya nggak ada. Yang terjadi sudah pasti tidak akan bisa timbul ereksi ataupun orgasme yang optimal. Makanya sangat penting untuk kita bisa menjaga libido seksual. Bahkan saya beberapa kali nemuin pria-pria yang datang konsultasi. Mereka datang dengan keluhan itu gangguan ereksi. Tetapi setelah saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebetulnya fungsi penisnya, pembuluh darah untuk ereksinya sih masih normal. Tetapi ternyata yang menghambat fungsi ereksinya dikarenakan gairahnya tidak ada. Rasa gairah yang tidak ada ini tentu akan menghambat terjadinya fungsi ereksi penis. Makanya sangat penting untuk kita membetulkan gairah seksual supaya bisa menjaga kesehatan dalam berhubungan seksual dengan pasangan. Oke, langsung saja kita akan membahas 5 teknik untuk meningkatkan gairah seksual. Yang pertama, itu adalah memberikan rangsangan yang cukup. Salah satu syarat agar timbulnya gairah seksual di dalam tubuh itu harus ada rangsangan yang cukup. Analogi sederhananya, bayangin misalnya suatu hari kita udah ngerasa kenyang, kita udah makan, tetapi di depan mata kita tiba-tiba disajikan sebuah makanan favorit kita, yaitu adalah pizza. Pizzanya ini kita lihat, bentuknya menarik banget, ada cabai-cabainya, ada kejunya, ada tomatnya, ditambah lagi wangi dari pizzanya itu sangat menggoda hidung kita. Maka yang terjadi adalah rasa lapar di tubuh kita itu bisa muncul lagi. Padahal sebetulnya awalnya kita ngerasa kenyang-kenyang aja, nggak ada lapar. Tetapi setelah ada rangsangan dari mata dan penciuman, akhirnya kita jadi lapar karena pizzanya ini terlihat sangat menarik sekali. Tetapi bayangkan kalau misalnya yang terjadi itu adalah hal sebaliknya. Kita sebetulnya udah ngerasain aduh lapar banget nih perut. Namun yang disajikan di depan mata kita itu adalah makanan yang busuk. Tampilannya aja jelek, kayak acak-acakan gitu. Baunya busuk, nggak enak banget, kayak udah basi sekian lama. Apa yang terjadi ketika kita melihat dan mencium makanan itu, maka kita rasa laparnya jadi hilang. Kita bawaannya justru mual, jijik, dan bahkan enggan untuk makan. Dalam hubungan seksual juga sama rasa lapar untuk berhubungan dengan pasangan itu baru bisa muncul kalau kita mendapatkan stimulasi yang cukup. Nah, jenis-jenis stimulasi ini ada banyak berdasarkan dengan bagaimana indera kita. Indera kita itu ada yang penglihatan, penciuman atau dari hidung ini, kemudian ada sentuhan, lalu juga ada pendengaran dari telinga. Nah, di sini kunci yang paling penting Jadi setiap orang itu rata-rata punya 1-2 indera dominan yang merupakan kunci supaya bisa meningkatkan gairah seksual. Misal ada orang yang namanya Bapak Joni. Bapak Joni ini dia tipikal yang indera seksualnya yang dominan itu adalah penglihatan juga penciuman dari hidungnya. Sehingga ketika ia berhubungan seksual dengan pasangan, supaya timbul gairah seksual, dia pengen tuh ngelihat pasangannya itu yang cantik, make up terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian yang menggoda iman, lalu juga memakai parfum yang wangi. Dengan istrinya melakukan itu, dijamin Pak Joninya langsung semangat untuk berhubungan seksual. Udah nggak sabar pengen tempur di ranjang. Tapi kalau misalnya suatu hari istrinya itu udah males untuk jaga tubuhnya, dia udah nggak jaga penampilan, males make up, tubuhnya nggak dirawat, kemudian dia juga males mandi jadi bau. Sehingga yang terjadi adalah hal ini bisa menekan gairah seksual pada Bapak Joni. Dia justru timbul ilfil untuk berhubungan seksual. Sehingga akhirnya bukan tidak mungkin pada Bapak Joni ini menghindar untuk berhubungan seksual, atau kalau dia tetap dipaksakan untuk berhubungan seksual, bukan tidak mungkin dia mengalami gangguan ereksi karena gairahnya aja tidak ada. Contoh lain lagi misal pada Bapak Otong, ternyata dia indera dominannya itu adalah pendengaran juga sentuhan Nah, dia membutuhkan supaya gairahnya meningkat, mungkin perlu bisikan dan ucapan kata-kata nakal dari pasangan. Misalnya kalau istrinya muji si Bapak Otong ini, aduh Bapak Otong ganteng banget deh hari ini, badannya oke, aku suka Bapak Otong, ayo dong Pak Otong kita main bareng. Wah, Pak Otong karena dia indera pendengarannya sangat dominan, dia langsung bergairah tinggi. Apalagi kalau misalnya tubuhnya disentuh-sentuh dulu, dibelai oleh pasangan, dijamin
dingin langsung timbul gairah, engas, dan akhirnya ereksinya timbul secara brutal. Makanya ya sangat penting kita memahami apa sih indera dominan tubuh kita. Kemudian pada pasangan kita indera dominannya apa? Cari tahu 1-2 indera dominan, kemudian kita manjakan. Kuncinya di sini sangat penting ya, untuk kita bisa mendapatkan rangsangan yang cukup, maka kita harus mengomunikasikan. Misal selama ini kita berhubungan seksual, kita belum mendapatkan rangsangan stimulus visual atau penglihatan yang cukup, kita sampaikan ke pasangan, aku pengen deh misalnya kalau kamu berhubungan seksual, coba deh pakai baju dinas dalam tanda kutip. Itu sangat membantu loh supaya gairah seksual aku meningkat. Nah, di sini juga kita harus timbal balik. Kita tanyakan ke pasangan, kalau kamu sendiri gimana? Kamu pengen aku yang gimana nih supaya kamu semakin bergairah? Ternyata istri kita pengennya kalau kita itu misalnya harus lama untuk membelai-belai dulu. Nah, dengan kita membelai-belai, memberikan rangsangan sentuhan pada istri, itu akan sangat membantu supaya istri kita timbul gairah seksual. Jadi ingat ya, pada tiap orang bisa sangat berbeda loh antara indera yang dominan. Kuncinya adalah kenali dan cari tahu apa indera favorit kita dan apa indera favorit pasangan kita. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya di sini minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena hal ini sangat membantu sekali supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak akan ketinggalan ketika ada konten-konten edukasi seksual selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu adalah cari variasi baru. Ada fenomena ya yang disebut dengan Coolidge Effect. Fenomena ini diambil dari nama presiden Amerika terdahulu, yaitu adalah Calvin Coolidge. Jadi dulu itu ada sebuah jokes atau anekdot yang menggunakan nama Coolidge ini. Makanya fenomena ini masih digunakan sampai sekarang. Jadi ceritanya ya, suatu hari Coolidge ini berjalan tuh sama istrinya ke peternakan ayam, didampingi oleh salah seorang peternak. Istri Coolidge ini dia ngelihat ya, ada seorang ayam jantan yang berhubungan seksual dengan ayam betina. Dia tanyalah ke bapak peternaknya, Pak, itu ayamnya tiap hari hubungan seksual terus ya Pak? Iya Bu, dia hubungan seksual terus. Sehari bisa berapa kali Pak dia? Oh, sehari tuh Bu bisa sampai 3-5 kali. Ibu Coolidge tersebut langsung bilang ke suaminya, tuh Pak, dengerin, ayam aja bisa berkali-kali. Masuk kamu baru sekali udah capek. Dibaliklah sama bapak Coolidge ini. Pak Coolidge ini nanya ke peternak, Bapak, saya mau nanya nih, kan dia tadi berhubungan 3-5 kali ya sehari. Iya betul Pak. Sekarang saya mau nanya, ayam jantannya itu kalau hubungan seksual dengan ayam betina, ganti-ganti pasangan atau cuma satu aja? Oh jelas ganti-ganti Pak, kadang dengan betina A, betina B, betina C. Langsung Pak Coolidge ini bilang ke istrinya, tuh mah dengerin, makanya pasangannya harus banyak biar bisa kuat berkali-kali dalam sehari. Oke, tadi itu sebetulnya cuman jokes aja ya, cuman ada fenomena yang menarik. Karena hal itu sebetulnya menunjukkan ya, kalau semua makhluk hidup pada prinsipnya itu supaya dia bisa timbul gairah yang sangat tinggi, itu dia perlu kebaharuan ya. Nah, di sini yang kebaharuan contohnya pada ayam tadi, dia dengan pembaharuan pasangan. Makanya dia bisa berhubungan seksual dalam sehari berkali-kali lipat. Hal ini terjadi ya karena sistem di otak kita untuk mengatur fungsi seksual salah satunya itu diatur juga oleh dopamin. Nah, dopamin ini dia selalu menginginkan kebaruan. Ketika ada sesuatu yang baru, dia akan meningkatkan dopamin dan membuat diri kita menjadi lebih semangat. Salah satunya adalah untuk meningkatkan gairah seksual. Tetapi di sini bukan berarti ya kalau kita udah punya pasangan, kita harus gonta-ganti pasangan juga. Melainkan yang kita gonta-ganti justru adalah variasi saat berhubungan seksualnya. Karena kita harus paham ya, yang namanya manusia itu selalu mudah bosan. Dia pengen sesuatu yang baru. Dengan ada kebaruan itu akan meningkatkan dopamin di otak dan membuat diri kita menjadi semangat untuk berhubungan seksual. Apa saja nih yang bisa kita perbarui dari pasangan kita? Mungkin kita bisa ya melakukan variasi penampilan juga role play dengan fantasi kita. Misalnya kita bisa tuh mengganti pakaian kita saat berhubungan seksual. Bahkan ada orang yang pengen dia itu punya fetish untuk melakukan role play. Misalnya pasangannya pakai baju kantor tertentu, itu akan meningkatkan gairah seksual. Atau pasangannya pakai baju yang seksi-seksi, minim, terbuka, ada lingerie khusus. Itu akan sangat membantu supaya visualnya itu menghadirkan sesuatu yang baru dibandingkan sebelumnya. Dan ini bisa meningkatkan gairah seksual. Juga bisa ya kita memperbaharui penampilan. Misalnya rambutnya kita atur, atau mungkin misalnya warna rambut dan lain-lain ya. Bahkan di samping dari penampilan juga tidak ada salahnya loh. Misalnya kita melakukan variasi dari parfum yang kita gunakan. Kadang parfum itu juga membantu meningkatkan gairah seksual. Misalnya selama ini kita pakai parfum tertentu, kita ganti, itu akan memberikan sebuah kebaharuan pada rangsangan otak di pasangan kita. Kalau kita udah melakukan variasi penampilan dan juga role play fantasi, juga tidak ada salahnya ya kita melakukan variasi lokasi dan situasi. Jadi kita boleh loh explore
tempat dan situasi tertentu untuk berhubungan seksual. Nggak ada salahnya, siapa tahu ya, kalau kita nih misalnya hubungan seksualnya di bathtub, di WC, itu ternyata memberikan gairah seksual yang meningkat. Atau misalnya kita di dapur tuh, wah itu juga bisa ya. Atau kita juga boleh untuk melakukan staycation di hotel. Karena dengan kita menginap di hotel itu memberikan suasana baru. Apalagi kalau misalnya tempat penginapannya itu semacam villa, jadi suasananya tenang, nyaman, itu akan sangat bermanfaat, baik sekali. Lalu juga bisa ya kita melakukan variasi teknik seksual. Misalnya nih, biasanya kita kalau hubungan seksual posisinya misionaris terus. Jadi yang laki-lakinya di atas, perempuannya di bawah. Coba deh kita lakukan variasi posisi. Misalnya kita lakukan posisi doggy style, atau spooning, atau juga posisi-posisi lain yang ternyata bisa memberikan kebaharuan dan juga memberikan semangat. Gak ada salahnya juga ya kalau misalnya kalian mau mengeksplor menggunakan alat-alat bantu tertentu seperti sex toy. Misalnya ada ya orang yang dia mau menggunakan sex toys ternyata sangat bermanfaat baik supaya meningkatkan gairah dan mempermudah mencapai orgasme. Atau juga bisa kita menggunakan lubrikan untuk membantu supaya kita hubungan seksualnya lebih enak lagi. Jangan lupa juga ya saat pemanasan atau foreplay kita eksplor tuh bagian tubuh pasangan kita dan juga bagian tubuh kita. Jangan-jangan ada loh bagian tubuh tertentu di dalam diri kita ini yang sebetulnya kalau diberikan rangsangan akan sangat membuat diri kita ini menjadi semakin engas. Cuma selama ini belum pernah kita temukan aja karena nggak pernah dieksplor. Makanya sangat penting ya ketika dalam melakukan pemanasan, coba deh dicari tahu dulu tubuhnya ini seperti apa, enaknya gimana sentuhannya, rangsangannya seperti apa, apakah suka disentuh, dicium, dijilat, atau digelitikin. Nah kita harus cari tahu. Ketika kita udah nemu yang nyaman, pas, komunikasikan dengan pasangan supaya bisa membantu meningkatkan gairah gejolak seksual. Sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu adalah menjaga kesehatan otak. Salah satu hal yang dapat berdampak buruk untuk gairah seksual itu adalah permasalahan di fungsi otak kita. Dan ada dua kondisi ya yang menyebabkan penurunan fungsi otak sehingga mengakibatkan gangguan gairah. Yang pertama, paling sering itu adalah masalah stres. Dan yang kedua, itu adalah kecanduan pornografi. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Jadi kondisi stres ini kalau misalnya sangat berat bikin kita depresi, cemas, gelisah, bukan gak mungkin ini bisa menekan gairah seksual. Karena tadi ketika kita stresnya sangat tinggi, kita melakukan aktivitas aja udah males. Kita bawaannya pengen sendiri terus. Makanya sangat penting ya kalau misalnya nih kita ada masalah, jangan sampai masalah ini berlarut-larut terlalu lama. Apalagi misalnya dibawa sampai ke rumah. Pasangan kita yang gak ngerti apa-apa jadi kena getahnya. Dia kita marah-marahin, kemudian juga dia tidak mendapatkan nafkah batin yang cukup. Makanya sangat penting stres ini harus dikontrol. Tentu kita yang namanya hidup pasti akan ada masalah. Cuman yang paling penting adalah kita memanajemen masalah ini. Jadi masalah ini ayo kita pikirkan gimana solusi terbaiknya supaya tidak terlalu berlarut-larut. Kadang juga sangat penting ya, nggak ada salahnya untuk kita menceritakan dengan pasangan kita kalau misalnya kita ngerasain stres atau ada masalah. Dengan kita berbagi cerita tanpa dihakimi, itu akan sangat membantu loh meminimalisir beban berat juga emosi negatif yang mungkin selama ini tertampung di dalam tubuh kita. Kalaupun kalian ya misalnya ingin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, bisa dengan psikolog, psikiater, atau dokter andrologi untuk berbagi keluh kesah masalah stresnya ini juga sangat bisa sekali. Kadang pada orang-orang ya ada yang dia itu stresnya sangat tinggi sekali dan ini membutuhkan bantuan tenaga profesional. Di samping dari stres, yang buruk lagi itu adalah kecanduan pornografi ya. Jadi kecanduan pornografi kalau udah terlalu parah banget itu juga bisa mengakibatkan kesehatan otak ini menjadi terganggu. Karena apa? Hormonnya menjadi kacau. Ketika kita menonton pornografi, apalagi terlalu sering, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan mengeluarkan dopamin dalam bentuk yang tidak sehat. Dopamin yang tinggi ini, dia tidak sehat karena akan membuat tubuh kita ingin selalu yang lebih-lebih lagi. Misalnya, awalnya kita biasa aja ya untuk bisa berhubungan seksual dengan pasangan. Tetapi karena kita kecanduan pornografi, kita nonton pornografinya yang genrenya ekstrim tuh, yang udah cambuk-cambukan. Nah, kita pengennya yang seperti itu pula. Atau misalnya ya kita nonton pornografi, wih, ceweknya digambarkan sempurna banget, payudaranya besar, bokongnya besar. Kita ngelihat istri kita kayak, aduh, kok kamu nggak sempurna gitu ya, kamu kok kayak jelek gitu. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan gairah seksual karena di otaknya ini hormonnya udah terlalu tidak stabil. Dopaminnya terlalu tinggi, dia perlu dopamin yang lebih tinggi lagi. Akhirnya bukan tidak mungkin ya, pada seseorang pecandu pornografi berat, dia cuma bisa bergairah dan ereksi juga orgasme
orgasme kalau misalnya masturbasi sambil menonton pornografi. Sementara dengan pasangannya justru dia menjadi sulit ereksi. Makanya sangat penting kalau misalnya ya kalian kecanduan pornografi berat, coba deh untuk detox pornografi. Kita stop total dulu untuk mengkonsumsi pornografi. Karena ya tadi itu akan berdampak buruk ke otak kita. Tetapi kalau misalnya ya kalian nonton pornografinya relatif jarang dan kalian menggunakan itu sebagai variasi aja kadang-kadang untuk mempelajari mungkin teknik-teknik tertentu dan itu bisa membantu kalian supaya percaya diri, ya silahkan aja. Namun yang paling penting kalau udah kelewatan terlalu parah bahkan sampai kita malah enggan untuk berhubungan seksual dengan pasangan, ini sudah menjadi penanda masalah dan sangat penting untuk kita supaya mengurangi atau bahkan stop total menonton pornografi. Bukan tidak mungkin dalam jangka panjang setelah kita detox dari pornografi ini, hormon di otak kita menjadi normal kembali sehingga kita bisa bergairah kembali dengan pasangan. Baik, sekarang kita lanjut ya ke tips yang nomor 4, yaitu adalah mengatur pola hidup sehat. Jadi pada orang-orang yang pola hidupnya itu tidak sehat, misalnya dia malas olahraga, kerjaannya rebahan terus dia malamnya begadang, kurang tidur tiap hari, merokok, alkohol, makan makanannya tinggi gula sama lemak. Hal ini akan berdampak buruk ke dalam fungsi dari tubuh kita. Pembuluh darah jadi tidak sehat, otak juga jadi tidak sehat, sehingga akhirnya akan menghambat fungsi seksual juga. Makanya jangan disepelekan ya pola hidup sehat ini, karena dia akan bermanfaat baik sekali ke tubuh kita. Paling mudah saran saya itu adalah untuk melakukan olahraga. Olahraga yang baik pada seorang pria supaya gairah seksualnya itu mantap, itu adalah kita melakukan olahraga kekuatan sebanyak 2 kali seminggu. Misalnya kita nge-gym, ngangkat beban, ditambah lagi dengan kita melakukan aerobik, olahraga yang memacu jantung, seperti misalnya kita lari atau berenang dengan durasi 150 menit per minggu. Kalau kita lakukan 2 jenis olahraga ini secara rutin, itu akan sangat membantu supaya hormon di tubuh stabil sehingga gairah seksual meningkat. Bahkan ya sering pada orang-orang yang tiap habis olahraga justru dia menjadi semakin engas atau semakin sange. Karena apa? Setelah kita melakukan olahraga, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon testosteron yang tinggi. Hormon yang tinggi ini akhirnya membuat tubuh kita menjadi semakin bergairah, bahkan ereksinya menjadi semakin kuat. Di samping dengan olahraga juga sangat penting ya kalau misalnya nih kita kebiasaan menggunakan alkohol, merokok, atau kecanduan gadget yang parah, kita minimalisir kecanduan-kecanduan hal buruk ini. Karena dengan kita meminimalisir dopamin tidak sehat, itu akan sangat membantu otak kita menjadi netral dan dapat berfungsi dengan normal. Istirahat yang cukup juga sangat penting ya. Kalau misalnya nih kita istirahatnya kurang, tidurnya kurang dari 7 jam setiap hari, bukan gak mungkin badan kita bawaannya capek. Kalau badan capek, otomatis kita juga males untuk berhubungan seksual. Sangat penting ya setiap orang kalau sudah dewasa itu tidur dengan durasi 7-9 jam setiap malam. Dengan durasi yang cukup ini, dia akan membantu hormon stabil sehingga gairah seksual pun akan mantap juga sehat. Lalu jangan lupa juga ya perhatikan pola makan kita. Misalnya nih selama ini kita makanannya nggak sehat, tinggi gula, tinggi kolesterol, kemudian kita banyak makan ultra processed food, makanan berpengawet, junk food. Nah itu sebaiknya dikurangi atau dihentikan total. Prinsipnya makanan kita perbanyak ya, makanan daging segar seperti ikan, telur ayam, daging ayam, seafood, kemudian daging merah seperti daging sapi atau kambing. Itu boleh-boleh saja karena itu akan sangat membantu untuk pembentukan tubuh kita yang sehat dan proteinnya bermanfaat baik. Perbanyak juga ya konsumsi buah-buahan seperti buah semangka, alpukat, tomat, kurma, itu sangat bermanfaat baik juga. Ditambah lagi kalau misalnya kita konsumsi sayuran yang cukup, terlebih sayur-sayur hijau seperti bayam, asparagus, kale, brokoli. Untuk kacang-kacangan tentu itu juga akan sangat membantu. Jadi saran saya kita boleh ya cemilannya kita konsumsi kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kenari, kacang pistachio. Selain memperbaiki pola hidup, jangan lupa juga ya untuk kita melakukan medical check up. Kadang bukan gak mungkin loh gairah seksual ini turun karena ada penyakit di tubuh kita. Penyakitnya apa? Paling sering ya saya temui ternyata ada penyakit seperti gula tinggi alias diabetes, atau mungkin juga darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat. Makanya ya saran saya, seorang pria itu sangat penting untuk melakukan medical check up di rumah sakit atau laboratorium. Dicek darahnya seperti apa, mulai dari gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c, kemudian kolesterol total, kolesterol baik HDL, kolesterol jahat LDL, trigliserid, kemudian juga asam urat
dan tensi. Dengan kita memeriksakan hal ini dan menjaganya dalam fungsi yang normal, itu akan sangat membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga gairah seksual kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang yang terakhir ya, tips untuk meningkatkan gairah seksual, yaitu adalah dengan melakukan terapi penambahan hormon testosteron. Gairah seksual salah satunya juga diatur oleh bagaimana sih hormon di tubuh kita. Utamanya pada seorang pria itu adalah hormon testosteron. Jadi hormon testosteron itu dia berperannya sangat luas sekali. Di penis dia menjaga supaya fungsi penis dan ereksinya ini sehat. Tetapi di otak dia juga membantu loh untuk fungsi mood, kemampuan berpikir, juga untuk mengatur libido dan gairah seksual. Makanya biasanya kalau pria-pria hormon testosteronnya turun, salah satu gejala awalnya adalah rasa gairah seksualnya itu menjadi menurun. Tidak seperti biasanya. Dia ngelihat sesuatu tidak ada gairahnya sama sekali. Hormon testosteron yang turun ini sering ditemui ya pada pria-pria yang usianya itu di atas 40 tahun ke atas karena memang sudah terjadi penuaan. Tetapi bukan tidak mungkin hormon testosteron ini bisa muncul penurunannya lebih awal. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada pria tersebut dia tidak memiliki pola hidup yang baik. Karena tidak mengatur pola hidupnya, akhirnya hormon testosteronnya sudah menurun lebih awal. Gimana cara tahu untuk hormon testosteron kita itu normal atau enggak? Ya kita cek laboratorium berapa hormon testosteron kita. Kalau memang ditemukan rendah, maka kita bisa mendapatkan terapi oleh dokter andrologi untuk meningkatkan hormon testosteron. Bahkan ya, saya pernah menemui ada seorang pria yang datang ke saya dengan gangguan gairah seksual. Dia ngerasa bingung karena belakangan ini badannya mudah capek. Terutama untuk masalah gairah atau libidonya ini dia merasakan keanehan. Karena dia ngelihat sesuatu di sosmed, misalnya nih ngelihat cewek seksi. Kalau dulu ngelihat cewek seksi langsung bergairah, ereksi. Ngelihat istri cantik bawaannya langsung pengen hubungan seksual. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Dia ngelihat wanita timbul rasa jijik. Jadi dia merasa kayak, aduh gairah aja nggak ada, boro-boro gairah. Yang ada justru malah ilfil sekarang. Untuk ngelihat cewek aja rasanya nggak pengen sama sekali. Ketika saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya adalah hormon testosteron. Betul saja ditemukan kalau hormon testosteron pada bapak ini ternyata sangat rendah sekali. Setelah saya terapi penambahan hormon testosteron, barulah dia merasakan gairah seksualnya normal dan moodnya menjadi stabil, juga dia lebih energik. Hal ini menunjukkan ya kalau hormon testosteron itu sangat penting sekali untuk fungsi seksual. Nah ini yang banyak kesalahan orang-orang ya. Kadang banyak orang-orang ya yang dia gangguan gairah seksual tetapi dia minum obat sembarangan. Ada juga yang minum jamu-jamuan, obat ereksi. Yang terjadi apa? Tetap aja gairahnya nggak membaik. Karena apa? Permasalahan di tubuhnya yang menyebabkan gairah seksualnya ini turun tidak ditangani. Makanya sangat penting ketika ada masalah gairah seksual, kita harus cari tahu kira-kira apa nih yang menyebabkan gairahnya turun. Terkait pembahasan ya mengenai hormon testosteron, bagaimana prosedur pemeriksaannya, berapa biaya pemeriksaannya, lalu untuk pengobatannya seperti apa. Saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.